Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faizal Rizaldi NIM 22041110094 dan rekan saya Syehrana Reza Pahlevi Putra dengan NIM 2204111000180. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan menggunakan metode AHP. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah bentuk konsep yang dirancang untuk melakukan proses pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah proses manajemen. Sistem pendukung keputusan juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan alternatif yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi perusahaan atau lembaga pendidikan. Analytical hierarchy process adalah sebuah konsep dalam cabang ilmu komputer yang sudah dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Konsep ini akan dapat melakukan pemecahan masalah dengan mengacu kepada kriteria yang kompleks. Analytical hierarchy process banyak digunakan untuk memecahkan sebuah dengan mengacu kepada kriteria yang kompleks. Analytical hierarchy process banyak digunakan untuk memecahkan sebuah dengan bentuk sebagai berikut. 1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam. 2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi 1. Mendefinisikan masalah dan juga menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. 2. Menentukan prioritas elemen seperti A. Menentukan prioritas elemen perbandingan pasangan, yang membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. D. Menentukan matriks perbandingan berpasangan. 3. Synthesis of priority, menentukan prioritas. Dalam hal yang harus dilakukan adalah A. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. D. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. C. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen-elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. D. Mengukur konsistensi. Merupakan sebuah proses dalam pembuatan keputusan penting guna mengetahui seberapa baik konsistensi yang dihasilkan untuk sebuah keputusan. 4. Hitung konsistensi indeks, CI, dengan rumus, CI, max N, 1, di mana N banyaknya elemen. 5. Hitung rasio konsistensi, konsistensi ratio, CR, dengan rumus, CRCI, RC, 2, di mana CR konsistensi ratio, CI konsistensi indeks, IR indeks random konsistensi. Alur diagram dari metode AHP bisa dilihat pada gambar di samping. Analisa permasalahan merupakan sebuah asumsi untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi menjadi analisis prosedur untuk mendapatkan suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik. Adapun analisa yang dilakukan di antaranya, 1. Pertimbangan dalam menentukan keputusan masih kurang efektif, karena belum membagi pertimbangan tersebut menjadi beberapa kriteria. 2. Dibutuhkan waktu yang lama bagi user dalam menentukan keputusan dari produk yang paling diminati. Langkah pertama dari proses AHP adalah menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Dari gambar di samping, telah diketahui bahwa tujuan utama sistem adalah membuat keputusan mengenai produk yang paling diminati. Pada level kedua adalah kriteria yang akan digunakan sebagai nilai pembanding nantinya. Pada level ketiga adalah subkriteria dari masing-masing kriteria. Berdasarkan penyusunan hierarki yang telah dilakukan, ditetapkan 5 kriteria dalam penentuan produk yang paling diminati. Adapun kriteria yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Setelah mendapatkan matriks perbandingan, maka proses akan dilanjutkan untuk menguji matriks perbandingan pada tabel di atas dengan menggunakan subkriteria yang sudah ditentukan di awal. Adapun hasil matriks perbandingan dengan subkriteria yang didapat ada pada tabel di bawah ini.
Jumlah dari matriks penjumlahan tiap baris nantinya akan digunakan untuk menghitung rasio konsistensi. Rasio konsistensi digunakan untuk menentukan apakah nilai matriks yang telah dibuat konsisten atau tidak. Tabel perhitungan rasio konsistensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai dari jumlah berbaris diambil dari nilai jumlah pada matriks penjumlahan tiap baris dan nilai prioritas diambil dari nilai prioritas pada matriks nilai kriteria. Hasil diperoleh dengan cara membagikan nilai jumlah per baris dengan nilai prioritasnya, dan jumlah didapat dari penjumlahan nilai hasil. Langkah selanjutnya adalah memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai lebih dari 0.1, maka penilaian data perbandingan harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi, C atau IR, kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Daftar indeks random konsistensi, IR, bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Pada proses pengujian dengan metode AHP ini, adapun sampel pengujian diambil berdasarkan data dari item produk yang ada di sebuah minimarket. Pada data tersebut nantinya nilai pada masing-masing kriteria dirubah menjadi nilai prioritas subkriteria yang diambil dari tabel matriks tiap subkriteria. Hasil pengubahan nilai prioritas subkriteria lalu dikalikan dengan nilai prioritas kriteria pada matriks nilai kriteria sehingga diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai 0,1067 pada kolom harga dengan nama produk diperoleh dari nilai produk untuk harga, yaitu cukup dengan prioritas 0,3989 tabel di atas dikalikan dengan nilai prioritas harga sebesar 0,2677. Kolom jumlah diperoleh dari penjumlahan pada masing-masing barisnya. Nilai jumlah inilah yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan produk tersebut sangat diminati, dan kurang diminati. Hasil keputusan untuk sampel produk dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari pembahasan yang sudah dilakukan, maka penelitian ini mendapati kesimpulan yakni, 1. Sistem penunjang keputusan dengan implementasi metode AHP mampu memberikan hasil untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil keluaran yang diberikan melalui penggunaan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan. 2. Metode AHP juga dapat memberikan beberapa gambaran guna dijadikan masukan bagi pengelola minimarket dalam manajemen produk yang akan dijual. 3. Hasil yang didapat mampu untuk mencapai sebuah sasaran manfaat penelitian di awal, dalam hal mengurangi risiko kerugian dalam penumpukan barang atau produk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.